Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, terima kasih yang masih membersamai kita dalam acara Bedah Buku SQ Power. Alhamdulillah, puji Tuhan, malam ini kita bertemu kembali setelah beberapa minggu ke belakang. Kita off karena ada satu lain hal. Bapak Ibu sekalian, mari kita ucapkan rasa syukur yang terdalam pada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang telah memberikan waktu dan usia, memberikan kesempatan untuk kita belajar mendalami tentang spiritualitas, tentang apa itu pikiran spiritual, dan bagaimana mendayagunakannya dalam kehidupan kita. Puji syukur juga kita diberikan uh, kesempatan untuk mendengarkan kembali sharing dari Bapak Budiono dari pemaparan bedah buku SQ Power ini berdasarkan dari pengalaman pribadi beliau, yang insya Allah hari ini sudah masuk ke bab terakhir, yaitu bab 8. Dan materi kita malam ini yaitu pikiran spiritual dan uang. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan mendengar banyak hal tentang pikiran spiritual, apa pikiran spiritual dan terhadap uang itu sendiri, sikap hati dan sikap mental terhadap uang kita, terhadap uang dari Bapak Budiono. Dan alhamdulillah Bapak Budiono sudah berada di tengah-tengah kita. Saya persilahkan Pak Budi. Monggo, Pak Budi. Oke, baik. Pak Jiran, terima kasih banyak atas penyelenggaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur pada Tuhan Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Hari ini setelah beberapa kali kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa semua dengan Bapak Ibu yang sangat saya kasihi ya di dalam sharing firman Tuhan SQ Power. Ya, ini merdeka dari pikiran yang saya ingatkan Bapak Ibu semua, ini penting sekali karena pikiran ini adalah sebetulnya ruh kita, inilah kekekalan kita ya. Jadi nanti kalau kita sudah meninggal hanya pikiran kita ini yang hidup di sini. Jadi mulai sekarang kita harus betul-betul memperhatikan ya, menghidupi, mempraktekkan pikiran ini, yaitu pikiran spiritual yang mendominasi 99% dari pikiran kita ya. Yang banyak kita sadari hanya pikiran sadar, tapi justru 99% yang menggerakkan ya, menentukan takdir dan nasib kita itu adalah pikiran spiritual yang di bawah sadar. Nah, ini kita harus waspada betul. Baik Bapak Ibu, kita sekarang di bab yang terakhir ya, yaitu bab 8 tentang pikiran spiritual dan uang ya. Jadi rencananya yang terakhir ini saya jadikan 2 sesi, jadi 2 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sekali dan 2 minggu lagi kita ketemu sekali, dan kita harapkan penjelasan, uraian, sharing daripada SQ Power ini yang cukup detail sudah selesai. Ya, tadi saya bicara dengan Pak Jiran, ya ini selesai dalam tahap pengertian saja. Ya,
Nah, kalau pengertian di masalah duniawi, ya itu bisa langsung kita lihat hasilnya. Tapi kalau pengertian masalah spiritual, nah ini harus apa namanya kita praktekkan, kita hidupi supaya terjadi termanifestasi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang jauh lebih penting daripada hanya pemahaman. Ya, baik Bapak Ibu, ya, jadi ini bab 7 yang saya supaya sedikit tidak rancu ya, yang hidup di dalam roh mengenai hukum roh dan hukum daging ya, karena ini Bapak semua kita banyak yang rancu ya antara hukum roh ya dan hukum daging dengan hukum kinerja roh dan hukum kinerja daging itu beda. Nah, hukum kinerja roh, hukum kinerja daging kita sudah belajar dari bab 1 sampai dengan bab 7, tapi ya di sini mulailah kita memahami apa hukum roh dan hukum daging ya. Jadi sekali lagi di satu halaman ini ya, singkat saja saya ulangin lagi bahwa hukum roh ini adalah hukum spiritual ya, hukum kehidupan ya yang bekerja di dalam roh manusia. Ya, dan di sini berlaku dengan pikiran spiritual ya, dan ini yang memberikan kita hidup kekal itu adalah hukum roh. Yang kedua adalah hukum daging, yaitu hukum jiwani jasmani ya, yang disebut hukum dosa jiwani dan hukum maut tubuh atau jasmani di situ ya. Ini bekerja di dalam daging manusia yaitu jiwa dan tubuh ya. Manusia kita ketahui terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, dan ini berlaku bagi pikiran jiwa yang memberi dosa dan maut. Makanya kita meninggal, tubuh kita tidak kekal. Ya, inilah hukum roh dan hukum daging. Nah, hukum roh ini adalah oleh Allah ya untuk nanti ya selain untuk di dunia ini fana untuk hidupan kekal. Ya, hukum roh ini kalau kita hidupi yaitu bebas daripada hukum dosa dan hukum maut sebab ketika tubuh kita meninggal ya nanti di dalam kekekalan itu diganti oleh tubuh kemuliaan yang baru lagi. Ya, itu hukum roh. Nah, hukum daging ya itu bukan oleh Allah, itu oleh pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang di Firdaus dulu dimakan oleh Adam. Jadi ini hati-hati, hukum daging ini bukan dari Allah. Ya, dan ini hanya untuk hidup fana di dunia. Setelah itu kita mati. Nah, ini di bawah dosa dan hukum maut. Nah, jadi tunduk kepada hukum dosa dan hukum maut. Kita akan mati, ya sudah, selesai. Nah, firman-Nya berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu Allah berkata kepada Adam. Ya, tapi yang digoda iblis adalah Hawa, orang kedua. Makanya hati-hati kalau kita memberikan informasi itu misunderstanding-nya banyak sekali. Nah, hukum daging ada 2. Hukum daging 1 yaitu hukum dosa jiwa. Dan nomor 2, hukum daging 2 adalah hukum maut tubuh. Ya, hukum dosa jiwa ini fokus kepada hukuman oleh diri kita sendiri, yaitu tuduhan hati nurani yang di belakangnya ada si jahat. Jadi ini bukan oleh Allah. Ini yang banyak rancu. Ya, makanya ya banyak yang kecewa kepada Allah, Allah yang memberikan musibah dan sebagainya, bukan. Ya. Nah, hukum daging 2 adalah hukum maut atau hukum tubuh yang menimbulkan sakit penyakit dan kita mati. Jadi apa hanya panas saja di situ. Nah, inilah hukum daging. Jadi hukum daging ini hanya bisa diatasi dengan hukum roh supaya kita hidup kekal. Ya, jadi apa namanya seperti hukum jet itu ya, yang mengatasi hukum gravitasi.
Nah, ini yang terakhir, hukum anugerah ini hukum kinerja roh. Kalau hukum Taurat itu hukum kinerja daging. Ini dua-duanya dari Allah. Tapi hukum anugerah ini hukum kinerja roh, ya, yang memicu kesadaran hukum roh. Ya, makanya kita belajar dari bab 1 sampai bab 7 itu tentang hukum kinerja roh supaya kita sadar hidup di dalam roh. Ya, ini dari Allah dan ini adalah rencana Allah yang paripurna. Nah, kedua adalah hukum Taurat, ya, ini hukum kinerja daging. Ini dari Allah. Ya, ini pemicu kesadaran hukum daging. Ya, sebab dulu sebelum Nuh itu dengan anugerahnya belum ada hukum Taurat ini, manusia melanggar semua, ya. Jadi hidupnya itu sangat tidak karu-karuan, akhirnya dimusnahkan oleh Allah, maka diterbitkan hukum Taurat sebagai hukum kinerja daging, ya. Jadi hukum daging, ya, ini dari Allah dan sifatnya sementara. Ya, Allah tidak nyuruh kita memenuhi hukum Taurat itu secara sempurna karena tidak ada, sementara, dan akhirnya ditetapkan dengan hukum anugerah, ya. Saya harapkan ini bisa Bapak Ibu pahami, ya, karena ini penting sekali, ya. Karena kita itu kok kita banyak yang soleh dalam artian bagus dalam melakukan hukum legalitas Allah, kinerja dagingnya bagus, tapi kok umurnya pendek, ya. Dia kena hukum daging di sini karena tidak hidup di dalam roh, dia murni hidup di dalam kinerja daging. Tauratnya bagus. Ya, ini banyak jawaban yang nanti kita bisa tahu dari sini. Semoga Bapak Ibu bisa lebih cerah, ya, karena ya ini sama yang dulu agak sedikit berbeda. Makanya saya selalu, Pak Jiran, ya, boleh aja kalau mau minjam apa itu slide saya tuh welcome aja. Tapi ya kalau ada rema ini akan berubah gitu. Berubah itu bukan berbeda, bukan, tapi memperjelas rema pewahyuan saya gitu. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang yang dinanti-nanti Bapak Ibu, pikiran spiritual dan uang kan ini. Yang dinanti-nanti, ya. Semoga memenuhi, ya, apa namanya, keinginan Bapak Ibu semua, ya. Di dalam bab ini ada 7, ya. Pertama, aplikasi tentang kesaksian saya, ya, mengenai pikiran spiritual dan uang ini. Kedua, uang itu adalah masalah spiritual. Uang itu kan fisik, ya, tapi itu sebenarnya masalah spiritual. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Dan uang itu tunduk karena masalah spiritual, ya, tunduk kepada pikiran spiritual dan hukum spiritual. Gitu, bukan hukum daging. Ya, bukan pikiran jiwa. Dia nggak tunduk, bandel melulu. Kalau kita pikirnya dengan pikiran jiwa. 4, ya, uang ini bagian dari mukjizat dan berkat Allah. Ya, mukjizat itu apa, berkat itu apa, itu berbeda. Nanti kita belajar. Ya, nomor 5 kita belajar tentang iman dan ketidakpercayaan atas uang. Ini, ya, jadi iman kita, ya, kepada uang ini, ya, harusnya benar, tapi banyak yang tidak percaya, ya, tentang uang yang benar itu. Ya, itu nanti kita bahas, ya, bahwa uang itu adalah bagian dari mukjizat dan berkat Allah. Nah, ini banyak yang tidak percaya. Itu tergantung dari usaha saya, kerja keras saya, banting tulang saya, ya, keringat saya, ya, kok nggak kerja ya nggak makan. Nah, itu hukum kinerja daging memang ada. Ya, tadi sudah disebutkan kita hidup di dalam kinerja, dalam hukum roh atau hukum daging. Kalau hukum roh, ya, perbaiki kinerja roh kita. Kalau mau hukum daging, ya boleh kinerja daging kita. Ya. 6, nah ini penting banget mengenai riba dan uang fiat. Uang fiat itu uang kertas. Ya, ini adalah penyebab inflasi. Riba adalah stimulusnya, uang fiat adalah akarnya. Yang sampai sekarang masih
masih ada, nggak tergantikan karena sudah menguasai dunia. Ya, diganti oleh uang kripto, tapi kriptonya yang yaitu ya yang tidak legal menurut bank sentral dan malah diharamkan oleh MUI. Ya belum ada ini. Ya. Dan nomor 7 kita belajar prinsip bagaimana multiplikasi uang. Multiplikasi ya Bapak Ibu ya, lipat gandaan uang. Ini bukan sulap itu yang banyak ya, lipat gandakan uang. Oke, ini 7 poin Bapak Ibu untuk di sesi kita sekarang. Oke, baik kita ini ya, gedein deh ya. Nah, aplikasi saya tentang uang yaitu ya terus terang saya mengalami pergumulan uang dan tidak sekali. Ya mungkin ya lebih dari sekali lah ya. Ya, ini tentang kalau yang kecil ya Pak banyak ya. Ini yang nominal besar. Dan nominal besar ini relatif ya terhadap kita masing-masing. Ya, tentang kesadaran kita dan sebagainya. Ya, kalau ini sudah saya tulis bahwa ini kira-kira yang menyangkut ya, saya bekerja sebagai profesional 40 tahun itu saya tabung. Nah, nominal itu yang saya lah. Ya, Bapak itu ya nanti bisa lihat itu. Iya. Ya, tapi oh, puji Tuhan ya, saya bisa mengenal Allah. Ya, kita kalau nggak remo, nggak bisa dong. Jadi kita kalau nggak alami, ya apa firman yang roh dan hidup itu hanya menjadi pengertian saja. Tidak hidup, kita tidak mengalami. Ya, uang itu terpikir dan tersikir setiap saat 60.000 sekali pikiran jiwa itu memikirkan tentang uang sehingga turun dari dimensi jiwa ke roh tanpa kita sadari. Begitu mulai itu kita pikirkan langsung atau tidak langsung pasti uang dan pengambilan keputusan besar kecil melek mau sikat gigi odolnya habis, nah itu udah mikirnya uang ya apapun itu ya itu masalahnya sehingga turun ke dimensi roh karena sangat intens dipikirkan oleh manusia Bapak Ibu semua mengendap di situ dan itu mengendalikan kita di dalam apa namanya ketidaksadaran kita nah kan repot itu. Jadi cara menyelesaikannya gimana? Ya kita merubah mindset kita, pola pikir kita tentang uang. Itu solusinya cuma itu. Ya kalau nggak itu kita diombang-ambingkan saja, kerja keras, ya paras keringat, dan tidak worth it. Nanti malah efek sampingnya yang kita dapat, sakit dan sebagainya. Ya, ya. Jadi uang itu ya Tuhan itu dimuliakan. Nah ini yang banyak salah pemahaman. Ini di firman-Nya ya. Tuhan itu dimuliakan oleh kelimpahan hambanya. Ya, untuk menjadi saksinya sesuai dengan rencana awalnya. Dulu rencananya kan dengan rencana ilahi yaitu berkat ilahi. Dimuliakan. Kalau kita mewartakan firman, nah nggak berkelimpahan Tuhan nggak dimuliakan. Gitu. Dan Tuhan itu memenuhi ya semua kebutuhan kita yang ada di dunia itu roh, jiwa, dan tubuh setara dengan kemuliaannya. Kalau setara dengan kemuliaannya ya udah jelas infinity, tak terbatas. Artinya tak terbatas itu di luar kapasitas pikiran kita. Gitu. Nah ini salah satu saya singgung ada bisnis duniawi yang mempergunakan pikiran jiwa yang umum adalah hukum persentase. Ya berapa persen sih untungnya gitu ya. Seperti itu aja. Jadi 100% itu seperti plafon.
Ya ada yang di atas 100%, yang nggak banyak. Dan kalau tercapai pasti kita sadari atau tidak itu membuat kita tinggi hati karena itu adalah kinerja saya. Saya untuk banting tulang, saya sekolah tinggi tiap hari kerja, yaitu hasil saya pasti itu. Nah, kalau bisnis spiritual yaitu pikiran spiritual yang kita pakai ya itu hukum multiplikasi lipat kali ganda ya kalau diinjek 100 kali dilakukan 700 kali 700 kali itu 70.000%. Ini nggak mungkin menimbulkan tinggi hati, justru rendah hati karena sadar atau kita tidak pikiran jiwa kita pasti mengaku itu bukan saya. Itu nggak perlu diucapkan buat dia apa, walaupun dia senang ya sukacita pasti hati kecilnya yang paling dalam pasti dia ini bukan saya ya, tapi itu adalah anugerah dari Allah ya. Ya ini Bapak Ibu apa namanya aplikasi yang saya alami ya, poin-poinnya ada di sini ya, nanti semoga bisa lebih jelas lagi. Nah, uang ini adalah masalah spiritual tadi sudah kita singgung ya. Ini pertama rahasia kebenaran spiritual tentang uang. Nah, di dunia ini tidak ada universitas uang. Artinya apa? Tidak ada ilmu yang mempelajari tentang kebenaran uang itu sendiri. Ya, yang ada adalah ilmu keuangan. Ya, perdagangan bagaimana mencari uang, ilmu ekonomi bagaimana mengelola uang, ilmu akuntansi bagaimana menghitung uang. Ya, ini semua adalah apa namanya bagiannya pikiran jiwa. Kalau kebenaran tentang uang ini bagiannya pikiran spiritual. Orang seluruh dunia nggak memikirkan. Nah, disitulah Efes masuk. Gitu, ya. Nah, masalah spiritual itu apa ya? Tersembunyi di balik hikmat pikiran jiwa manusia. Tidak terlintas di dalam hikmat pikiran manusia. Bahkan kalau terlintas disebut itu kebodohan bagi pikiran jiwa manusia. Dan itulah yang disediakan oleh. Halo Pak Budi. Halo. Oke. Pikiran spiritual itu satu dimensi ya tentang uang. Ya bagaimana mencari uang. Satu pikiran satu dimensi gitu. Itu yang pentingnya. Rahasianya ada di situ. Ya. Dan uang itu berhala terbesar manusia. Ya. Dan berhala yang utama adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita sebagai pengelola dari uang Allah, walaupun yang kerja kita, yang bersusah payah kita, berjerih payah kita, berkeringat kita, maka hati ini akan merdeka. Tadi, ya merdeka, ya pikirannya merdeka dulu, baru kelimpahan ini sesuai dengan integritas Allah ya, janji di dalam firman-Nya, ya semua kebutuhan kita di dunianya akan dipenuhi. Itu kuncinya ada di situ. Ya dan satu lagi ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, yang ada itu satu tuan, ya banyak apa namanya banyak abdi atau beda budak. Nggak bisa dua tuan atau banyak Tuhan satu abdi, nggak ada. Ya, Tuhan tidak mengabdi pada dua Tuhan. Dua Tuhan yaitu Tuhan dan uang. Ini hati-hati. Ya, makanya percayakan tentang uang kita kepada pemiliknya yang sejati yaitu Allah. Karena dia akan mengelola jauh lebih baik daripada pengelolaan kita.
Ya di dalam perumpamaan kitab suci ya itu ada gini, tuan kaya yang memuji bendahara. Bendahara itu kan pengelolanya ya, yang tidak jujur itu dipuji. Ya bendahara itu jadi ada orang yang berutang pada perusahaan itu, terus bendahara ini mikir gitu ya. Ya sudah kamu utang 10, kamu bayar 5 saja deh gitu. Ya, karena dia merasa itu bukan uangnya, ya itu uang perusahaan. Ya, supaya nanti kalau dia pensiun paling enggak dia bisa ya nggak tahu kerjasama dengan orang itu tapi itu justru dipuji oleh tuannya karena itu prinsip pengelolaan. Ya, di situ apa namanya? Ya itu ada apa ya faktor murah hati dan ikhlas dari bendahara itu karena bukan uangnya kan gitu. Tapi ini perumpamaan ya. Tapi yang jelas pengelola yang betul jadi ya itu tahu berarti itu pakai uang ya untuk menolong orang lain. Dia tidak memarahi tapi memujinya. Ya, makanya adalah pengelola yang sehat itu Tuhan kaya ini. Makanya apa? Dia kaya karena dia punya prinsip pengelola itu. Nah, yang ini di mana uangmu, di situ hatimu. Ya. Jadi sikap hati atau pikiran ini penentu kelimpahan kita lebih daripada nominal uang ya yang kita berikan dan sebagainya. Sikap hati ini jauh lebih penting Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah investasi spiritual yaitu mensiarkan kebenaran ya kepada umat manusia ya untuk memerdekakan mereka itu dari keterikatan pikiran tentang uang. Ini yang paling penting. Kalau kita bisa memerdekakan pikiran umat manusia tentang uang, ya, ya itu apa namanya orang itu merdeka dari uang ya pasti mentuhankan Tuhan yang nomor satu. Itu. Ya, jadi ini penting kalau kita bisa memberitakan ini, yang men-sharingkan kebenaran ini. Ya, seperti buku SQ Power saya ini, ya merdeka dari roh, jiwa, tubuh dan juga tentang uang. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, roh bebas memberikan roh, ya memberdayakan jiwa dan tubuh, ya bebas dari tuduhan dosa, ya dan maut, sakit penyakit dan juga uang. Ya, itulah investasi spiritual yang sangat, ya misi Allah yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita terus. Nah, saya kira masih oke, 45 menit. Uang itu tunduk kepada pikiran spiritual ya, tadi kita sudah di depan ya, sudah bahas dan ini ya. Ini tentang peperangan pikiran spiritual atas uang ya. Uang itu merespon pikiran spiritual. Sebab apa? Segala ciptaan ya, baik itu makhluk, baik itu materi, materi itu termasuk uang yang fisik itu pasti tunduk kepada penciptanya, yaitu Allah melalui pikiran spiritual. Ya, jadi uang itu tunduk ya kepada pikiran spiritual. Ya, makanya kita harus mempunyai satu pikiran spiritual yang sama dengan Allah. Ya, sehingga semua kebutuhan uang ya itu kebutuhan kita itu sebenarnya kan dikonversi oleh uang. Ditambahnya tanpa susah payah dan efek samping seperti sakit penyakit ya dan sebagainya. Itu ya. Dan pikiran spiritual hanya pikiran spiritual itu adalah sebagai pemenang atas uang. Dan peperangan spiritual terbesar kita adalah tentang uang ya. Ini firman ya Bapak Ibu, tunduk kepada Allah itu kita melawan iblis. Ya, itu arti sesungguhnya daripada tunduk kepada Allah. Ya, yang membelenggu umat manusia dengan uang. Kita harus lawan itu. Ya,
Nah, pikiran spiritual itu sadar bahwa iblis itu adalah lawan yang sudah kalah sebetulnya ya dengan anugerah Allah itu. Ya, jadi kita pikiran spiritual itu sudah menang dan merdeka sebetulnya. Jadi musuh yang sudah dikalahkan ya kalau kita pakai pikiran spiritual sadar itu. Tapi kalau pikiran jiwa itu tidak sadar perang spiritual. Yang malah nggak ngerti musuhnya ya pasti ditakdirkan kalah dan terikat oleh uang di situ. Ya, ini makanya selalu sadarlah pikiran spiritual kita. Ya, karena hanya tunduk kepada pikiran spiritual. Ya, jadi ini janji firman-Nya tuh. Kalau kita satu pikiran dengan Allah, semua kebutuhan kita, ya, itu yang sebetulnya adalah konversi dengan uang ditambahkannya tanpa susah payah dan efek samping. Itu janji firman-Nya dia. Ya, oke. Ya, kalau kita mendahulukan pikiran spiritual, pasti itu kita mendahulukan Allah, mendahulukan roh Allah. Ya, itulah kerendahan hati sejati yang sangat-sangat diperkenan Allah. Oke. Oke, kita teruskan. Uang tunduk kepada hukum spiritual. Kayak tadi, uang tunduk kepada pikiran spiritual. Sekarang uang tunduk kepada hukum spiritual ini ya. Nah, hukum spiritual anugerah uang ya. Jadi itu hukum anugerah Bapak Ibu ya. Hukum anugerah adalah hukum pemberian tanpa syarat alias gratis. Ya, ini kelihatan sederhana tapi sangat sulit bagi pikiran jiwa. Ya, pikiran jiwa itu semuanya pamrih. Jadi untuk dia bisa dengan tulus ya bahwa itu gratis itu nggak mudah dan itu kita harus pikiran jiwa harus tunduk kepada pikiran spiritual. Nah, itulah di dalam buku saya ini sebenarnya proses itu yang paling penting. Ya, kalau pikiran spiritual itu uang itu anugerah uang, kalau pikiran jiwa itu pamrih uang. Ya, maka kita seharusnya kok berpikiran spiritual berprasangka baik terhadap kelimpahan atau orang kaya atau apapun. Ya, terlepas siapa dia. Kita kan kalau orang kaya, waduh mesti korupsi kan gitu. Ya, itu enggak urusan. Kalau kita berpikir yang propositif, ya kita berpikir kelimpahannya saja. Ya enggak terpikir itu anunya bagaimana pasti dia korupsi dan sebagainya enggak ada pikiran seperti itu. Itulah pikiran spiritual. Ya, tapi kita belum sudah pasti berprasangka yang tidak baik. Ya. Nah, hukum spiritual anugerah itu adalah hukum kelimpahan dan kepenuhan. Ya, bukan kaul kemiskinan dan kekurangan ini banyak dari pikiran jiwa kok makin menderita tirakat ya kan banyak itu ya tirakatan dan sebagainya. Nah, itu kebalikan daripada prinsip kelimpahan dan kepenuhan. Ya, ini banyak ini apa pemahaman ya religiusitas yang seperti ini. Ya, makin menderita padahal dia sebenarnya pengen kaya. Ya, dengan cara kemiskinan kan kebalik-balik itu sebetulnya. Ya, jadi itu berlawanan dengan hasrat daripada roh kita sebetulnya. Ya, itu adalah hukum spiritual, hukum anugerah uang. Yang kedua adalah hukum spiritual tabur tuai benih uang ini. Ya. Ada menabur, ada memberi. Ya, menabur itu adalah prinsip spiritual, kalau memberi itu prinsip duniawi. Beda Bapak Ibu. Kalau kita menabur, kita pasti memberi. Tapi kok memberi belum tentu kita menabur. Ya. Ya kita menabur benih ya, kita menabur di ladang kita. Benih itu masih milik kita kan ya. Tapi kok kita dan kita bertambah kan karena itu nanti bertumbuh, itu multiplikasi. Tapi kalau memberi, kita memberi itu ya seikhlas apapun itu menjadi milik orang lain dan kita berharap itu akan berkurang kata menjadi orang dan kita berharap
ya untuk dapat imbal balik. Itu kan gitu anunya prinsip pikiran kita itu. Makanya menabur dan memberi itu beda. Ya, menabur itu masih tetap milik kita, malah akan berbuah, bermultiplikasi, bertambah. Beri itu menjadi milik orang lain dan kita berharap ya apapun itulah ya berbau dari orang itu atau orang lain ya yang pada saat itu berkurang. Ya makanya hati-hati prinsip ini. Ya uang ini adalah benih spiritual ya. Allah memberi benih uang kepada penabur yang punya prinsip penabur bukan pemberi. Ya hati-hati. Makanya banyak yang memberi tapi kok ini nggak kembali-kembali banyak ya. Banyak seperti itu ya. Akhirnya ya macam-macam jadi prinsip apa pikirannya ya. Allah itu tidak mengambil uang kita, nggak pernah buat apa dia ngambil uang kita ya. Walau tidak menabur ya, yang hati-hati ya. Jadi nanti kita kalau ketakutan ya, kita memberi menabur karena Allah akan ambil. Waduh itu udah pada saat menabur itu sudah tidak ada damai ya. Yang ada takut khawatir masalah itu. Ya, jadi ya kita nggak nggak masuk neraka dan lain-lain. Hanya kita tidak menuai, itu aja. Ya itu tergantung kita. Ya boleh aja kita tidak menabur, nggak masalah ya. Tapi kita ada kalau menuai itu apa? Pasti lipat kali ganda, pasti itu. Ya, menabur bukan supaya Allah berkenan. Allah itu menabur nggak menabur tetap berkenan kepada kita. Kita itu sangat dikasih Allah. Nggak ada pikiran Allah sedikit pun. Ya tahu rohnya ada di dalam kita, sangat mengasihi tanpa syarat, tanpa batas, dan kalau itu Allah, kita sudah belajar ya kasih Allah itu. Agape, ya. Tidak ada syarat di situ. Bukan. Kalau kita menabur supaya Allah berkenan, itu salah. Ya, kita mensyukuri anugerahnya aja. Ya, kita mensyukuri aja. Ya, oke. Menabur terbaik adalah buah sulung, ya, dahulukan. Ya. Dahulukan itu bukan paling banyak kita kajian terus paling banyak bukan. Itu harus ada hitung-hitungannya ya kita berhitung ya. Dan di ladang subur spiritual Allah, yaitu yang memberikan makanan spiritual, makan rohani, makanan firman yang roh dan hidup kepada kita. Itu karena itu akan memerdekakan roh, jiwa dan tubuh umat manusia. Dan itu menabur itu akan multiplikasi luar biasa. Bapak Ibu, saya kira satu lagi ya, uang tunduk kepada hukum spiritual ya, dan kita sudahi ya, tidak ada 1 jam. Oke, uang tunduk pada hukum spiritual, yaitu hukum mujizat ya, mujizat tentang uang itu hari ini masih relevan dan signifikan ya. Mujizat itu 100% inisiatif Allah yang mengintervensi hukum alam. Ya biasanya pada psikonokritis ya instan ya dan jumlah yang cukup saja Pak yang sangat kita butuhkan pada saat itu. Itu mujizat. Ya, tapi ada yang lebih baik yaitu hukum berkat. Ini adalah mujizat yang lebih baik. Ya, ini sinergi antara inisiatif Tuhan dan manusia kerjasama di situ. Ini selaras ya dengan hukum alam. Bukan 100% hukum alam. Ya ada hukum spiritualnya tapi yang selaras dengan hukum alam. Pada situasi kondisi yang normal ya dengan berproses ya berlimpah. Ya, tidak hanya cukup tapi berlimpah. Inilah berkat. Ya, berkat Tuhan adalah harta spiritual ya, perkenan Tuhan di dalam firman-Nya yang kita perkatakan. Jadi kalau ditanya teman kita apa kabar gitu, baik, ya oke lah gitu ya. Jadi jawabnya saya sangat diberkati. Nah, sebenarnya jawabnya seperti itu yang paling baik. Ya, dan uang adalah produknya. Berkat itu baik ya, makanya hanya bisa diterima oleh pikiran baik.
Ya, yang nggak pernah menolak. Pikiran surga itu nggak pernah ada nolak, anti nggak ada kan ya. Pro positif, pro dan positif. Ya, kalau kita pikiran jiwa macam-macam curiga. Ya, dikasih gratis, waduh ini mau menipu nih, gitu. Dan berkat itu kekal, ya, tidak bisa dibatalkan menjadi kutuk. Ini di kitab suci jelas. Ya, contohnya bangsa Israel itu yang diberkati Allah itu apa namanya mau dikutuk mau tuh balik semua nggak ada yang bisa ya jadi apa tidak bisa dibatalkan jadi kutuk oleh siapapun itu boleh Allah sendiri maupun iblis tidak bisa tapi hanya pikiran kita yang bisa membatalkan atau menolaknya tidak bisa ya ini sudah Allah ucapkan itu sudah nggak bisa dibatalkan karena integritasnya luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah kita tidak menambahinya. Hati-hati nih. Ya, kita kan mengutamakan jerih payah kita. Ya, nanti kalau sudah kepepet baru tanya Tuhan, minta Tuhan kebalik. Ya. Dan hati-hati ya, kita diberkati untuk menjadi berkat orang lain. Ya, gitu. Ya, makanya berkat itu berlimpah karena makin banyak orang yang bisa kita berkati. Ya, kalau cukup itu untuk diri sendiri, ya menjadi saksi Allah di situ. Dan Allah itu memberkati pekerjaan tangan kita harus berasal dari pekerjaan tangan kita sekecil apapun. Ya nggak bisa kita nganggur-nganggur ya dari warisan kita, bansos ya hasil judi atau hutang. Bukan, nggak bisa dari situ. Sekecil apapun harus datang dari pekerjaan tangan kita. Baru itu bisa diberkati. Dan berkat itu tetap berbuah di musim kering. Ada krismon, ada resesi. Ya, justru pada saat ini harta orang fasik duniawi yaitu dipindahkan kepada orang yang spiritual. Gitu. Maka krismon dan sebagainya itu orang kaya jadi nggak kaya, yang nggak kaya jadi kaya ya. Seperti dulu waktu kita di Indonesia pernah krismon. Orang kayanya berubah. Oke, berkat Allah adalah warisan spiritual, jadi menjadi hak milik kita. Di dalam firman-Nya Allah berkata, semua hartaku adalah milikmu. Ini dia yang bicara sendiri. Tapi kita ragu-ragu, ah masa. Nah, itu. Maka di dalam kitab suci yang mengakui ini justru anak yang bungsu. Yang sulung enggak mengandalkan kinerja walaupun baik membantu bapaknya yang bungsu ini main melulu. Bapaknya belum meninggal sudah nagih warisannya kan kurang ajar gitu. Ya, tapi itu sudah sadar bahwa warisan spiritual dari Bapa, dari Allah ya, itu menjadi milik kita. Jadi dalam dimensi roh. Ini penting banget ya Bapak Ibu. Oke, semoga ini Pak Jiran sudah pas 1 jam. Ya, semoga nggak membuat Bapak Ibu lelah ya atau bosan. Ya, kita sudahin sampai di sini. Ya, nanti selanjutnya kita akan teruskan ya. Jadi yang sampai dengan terakhir itu tentang tadi ada riba, ada uang fiat ya. Segala macam itu di situ. Baik, Pak Jiran, monggo. Baik, terima kasih Pak Budi. Mohon maaf nih dari tadi ada beberapa kali gangguan teknis. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara soal uang, bicara soal pikiran spiritual, saya yakin pasti ada banyak pertanyaan. Nah, kalau saya sih mesti hati-hati bertanyanya kalau soal uang. Karena setiap bertanya selalu ujiannya nyata. Baik, sebelum saya mulai pertanyaan, saya lempar dulu ke teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya dulu ke Pak Budi mengenai materi malam ini tentang uang dan pikiran spiritual. Silakan Bapak Ibu, silakan dibuka aja
audionya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat malam Pak Budi. Malam. Ya, selamat malam juga semua. Maaf ini saya ikutannya saya nggak dari awal nih. Tapi sempat terlintas aja nih di pikiran. Iya Pak. Gimana caranya supaya uang kita tetap berlimpah, tetapi nggak menjadi berhala buat kita. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ujang. Monggo Pak Budi. Ya. Menarik nih. Iya. Jadi supaya berlimpah, tapi nggak menjadi berhala. Kebalik Pak ya. Jadi nggak menjadi berhala dulu, baru tetap berlimpah gitu ya. Jadi ayamnya jadi jangan sampai menjadi berhala. Itu Pak, itu kuncinya di situ. Ya, dan berhala Iya. itu yang paling yang paling dominan adalah pikiran kita, ya berhala itu. Jadi yang harus kita benahi adalah pikiran kita tentang uang. Itu yang menjadi berhala. Jadi kalau uang itu berhala terbesar, tapi pikiran itu berhala utama kita. Gitu loh Pak. Jadi yang kita benahi adalah pikiran kita, pikiran jiwa nih sadar kita ini harus belajar kepada pikiran spiritual, tunduk kepada pikiran spiritual dan tadi hukum spiritual itu ya. Nah di dalam buku saya itu mungkin 2 atau 3 ya Pak ya, ada itu sifat-sifat daripada pikiran spiritual itu apa saja. Nah itu bisa dipelajari yang itu berlawanan dengan pikiran jiwani. Nah itu proses penundukan itu ya harus dipraktekkan setiap hari. Nanti otomatis itu pikiran jiwa akan tunduk kepada pikiran spiritual yang merdeka terhadap uang. Uang itu sudah bukan menjadi berhala lagi bagi kita, dan itu suatu proses Pak Ujang. Nggak bisa instan. Oh iya. Ya, jadi ya, nanti akan siap Pak Budi, terima kasih. Pak Ujang akan apa ya? Tahu-tahu loh. Aku kok yang biasanya itu kok keluar 100.000 tuh mikir, ini kok aku nggak mikir ya. Nah, nanti itu sudah ada perubahan. Nah, itu beda. Nanti Pak akan ngerti sendiri. Nah, di situ mulai sedikit-sedikit ya dengan nominal tertentu udah bukan menjadi berhala kita. Jadi kalau ada orang yang menipu kita nggak akan kebakaran jenggot. Justru mengasihi mereka, mengampuni mereka. Tuhan ampuni dia karena bukan dia jahat ya, karena dia tidak mengerti. Itu bisa keluar seperti itu Pak, bisa keluar seperti itu. Ya. Nah itulah udah menjadi. Kalau sudah tidak menjadi berhala, otomatis semua kebutuhan kita di bumi ini akan ditambahkan tanpa susah payah, tanpa efek samping. Itu. Iya. Itu. Ya, yang sebetulnya kita harusnya nggak dapat, kok saya dapat ya. Gitu. Nah, kalau sudah gitu kan kita tambah memuji Tuhan lagi, ya berkahnya tambah berlimpah lagi. Tapi dari pikiran kita nomor 1 Pak. Itu aja Pak Ujang. Semoga bisa. Siap. Ya. Baik. Jadi yang jadi berhala itu sebenarnya pikiran kita tentang uang ya, bukan uangnya yang jadi berhala. Bukan. Itu harus dibenahi semua Pak. Makanya kalau kita lihat tetangga kita beli mobil gitu, nah itu pikiran kita sudah gelisah. Oh iya. Ya harusnya, waduh, punya mobil, saya juga pengen ya kayak dia. Terus bukan ngurus, wah itu duitnya pasti kalau dibuka. Itu pikiran jahat kita kalau udah begitu.
Ya, saya Betul, pengen betul, betul. dia gitu. Walaupun kita tahu pikiran Cik Balo ini yang paling ekstrimnya ya. Kita tahu dia koruptor karena muncul di TV. Ya, kita nggak peduli gitu. Bukan koruptornya kita pengen. Kalau kita menghakimi dia koruptor, sebetulnya kita tuh pengen jadi koruptor sebetulnya. Yang ada di pikiran kita kan yang kita inginkan sebetulnya. Yang kita inginkan kelimpahannya yang dia miliki, apalagi koruptor kan nggak usah apa-apa, cuma korupsi doang. Wah, enak banget itu. Nah, saya bukan ngajari korupsi ya, Pak, tapi itu prinsip spiritual itu terbalik-balik. Iya kan, kita aja kalau kerja harus banting tulang, koruptor enak banget itu. Ya, jadi itu harus kita harus punya pikiran bahwa saya ingin seperti dia hartanya. Tapi udah pasti amit-amit pikiran seperti kita nggak mungkin ya terlintas di dalam pikiran kita ya untuk menjadi koruptor, nggak ada, pikiran itu nggak terlintas, apalagi suuzon berprasangka buruk bahwa dia koruptor, nggak ada sama sekali itu, Pak. Nah itu kan mesti belajar, Pak, dan itu nggak ada pengajarnya, nggak ada. Ya hanya roh Allah yang mengajar seperti itu Pak Ujang. Semoga jadi sederhana tapi sangat sulit dari pikiran jiwa. Tadi kan saya kasih itu ya Pak ya, jadi hukum anugerah itu. Kelihatannya sederhana ini nih, tapi sangat sulit bagi pikiran jiwa. Nah, pikiran jiwa yang harus belajar dari pikiran spiritual. Itu ada di dalam diri kita semua. Kita semua punya pikiran jiwa, punya pikiran spiritual. Kita murah hati, tapi masih ada pelitnya, masih. Oh, saya sudah nggak pelit, bohong. Ya, kita sudah mati, nggak punya jiwa lagi. Nggak ada, Pak. Tapi itu udah nggak mendominasi kita. Ya, kadang-kadang hitung juga, nggak masalah. Ya, jadi jangan bingung. Nanti repot nanti gitu loh. Kita sudah jadi roh semua, ya itu hantu, bukan manusia lagi. Ya, jiwanya nggak punya, apalagi tubuhnya nggak ada. Kita di yang kalau kemiskinan ada tuh, Pak, yang ya mau jadi pengemis dan sebagainya, ya tubuhnya disakiti, makin itu makin Tuhan berkenan. Ada yang seperti itu, salah kaprah itu. Baik Pak, itu semoga bisa mencerahkan. Baik, terima kasih Pak Ujang, pertanyaannya menarik, Ya, terima kasih jawabannya Pak. juga. Iya, Oke, masih ada Pak terima Ujang kasih yang mau Pak. ditanyakan, Mangga? Oh, bagi yang lain aja sementara. Baik, Saya- oke. Makasih Silakan, Kang Pak. Ujang, Pak Ujang. Ya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau nyambung pertanyaan Pak Ujang. Saya kira pertanyaan tentang uang itu banyak sekali yang ingin ditanyakan. Karena uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu menurut Pak Budi. Oke, kalau belum ada, saya coba bertanya Pak Budi. Tadi ada kalimat seperti ini Pak Budi, supaya saya tidak salah, tidak misunderstanding itu Pak untuk memahaminya. Saya mohon dikoreksi. Uang adalah berkat Allah yang sudah kita miliki dalam ruh kita. Ini di buku Pak Budi. Uang adalah berkat Tuhan yang sudah kita miliki dalam ruh kita. Berarti di dimensi ruh itu sebetulnya pemahaman saya sudah ada uang tapi berdimensi energi, gitu, Pak. Bukan dimensi materi. Uang adalah berkat Allah yang sudah kita miliki dalam ruh kita. Sehingga kita tidak perlu berupaya mencarinya, tetapi tinggal mengambilnya dan menerimanya. Saya mohon sedikit diberikan penjelasan Pak Budi mengenai kita tidak perlu berupaya mencarinya, tetapi tinggal mengambilnya dan menerimanya. Tadi saya hubungkan dengan hukum berkat, Pak Budi. Tadi hukum berkat kan ada berkati pekerjaan tangan kita, bukan warisan, bukan bansos, bukan judi, bukan. Nah, yang dimaksud dengan tidak perlu berupaya mencari, tetapi tinggal mengambil dan menerima. Tentu ini yang dicari bukan materinya, bukan meternya gitu Pak ya. Bukan mengambil juga bukan meternya mungkin Pak. Menerima pun bukan meternya kan materi berupa uangnya gitu. Nah, yang lebih spesifik itu apanya Pak Budi? Mohon
berikan pencerahan Pak Budi. Terima kasih. Ya, baik. Oke, baik Pak Jiran ya. Jadi berkat itu sudah ditaruh Allah di dalam dimensi ruh kita. Semua sudah tersedia, sudah disediakan. Ya, Allah sudah done, sudah selesai, tetapi di dalam dimensi roh kita. Ya, tadi hirup energi, ya, kuantum di situ. Ya. Jadi artinya apa? Itu ada di dalam diri kita, bukan ada di luar diri kita. Ya, jadi ya mencari tapi di dalam diri kita, bukan di luar kita. Dan caranya itu adalah mencari di dalam dimensi roh, bukan mencari di dalam dimensi fisik ke sana kemari, bukan itu bedanya. Nah, berkat Allah itu apa tadi? Dia memberkati datang kepada pekerjaan tangan kita. Ya, itu bukan mencari dengan susah payah menderita berkeringat itu. Itu ada untuk syarat pantas-pantas. Ya, harus ya boleh. Nah, pantas-pantasnya itu tergantung dari kita lah ya, kita nge-passion kita seperti apa. Kalau kita kayak kakak saya itu, ipar saya itu suaminya almarhum Mbak Ani itu workaholic, di apotek itu 24 jam. Yang ya disuruh istirahat nggak mau, dia bahagia di situ. Sukacita di situ. Lah apa itu susah payah ya bagi dia itu bahagia. Ya jadi bukan ukurannya di situ gitu. Tapi itu adalah pantas Pak. Jangan menjadi andalan kita. Bukan kita mengandalkan itu. Tandanya apa? Nggak ada damai lagi. Nggak ada damai itu ada takut, khawatir dalam pikiran kita. Kalau kita sukacita, ya ada damai, ada di situ setiap hari. Ya, walaupun kita 24 jam di situ. Ya, ya itu diberkati kita di situ Pak Siram. Ya, itu bedanya. Ya pantas-pantas itu di situ bukan secara kuantitas banyak sedikitnya yang kita kerjakan, bukan, tapi bolak-balik sikap hati roh kita. Ya, bahwa kita tetap mencari tapi di dalam dimensi roh berdasarkan firman-Nya. Nggak boleh terus diam-diam. Terus bertapa di gunung, bukan seperti itu. Kita kan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi rohnya memimpin, jiwanya tunduk melakukan di dalam perbuatan tubuh kita. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Artinya otomatis Pak Sirat. Ya. Jangan apa ya, jangan bingung ya itu. Tapi itu bukan yang kita andalkan. Kalau kita andalkan pekerjaan tangan kita, jatuhnya adalah itu tinggi hati, nanti jiwani kita jatuhnya. Kalau sudah berhasil, itu saya pasti begitu di situ. Nah, rangkaiannya ada di situ. Oke, Pak Jidan, terus semoga mencerahkan. Oke, terima kasih Pak Budi, sangat mencerahkan sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Masih seputar pikiran spiritual dan uang. Saya yakin ada banyak pertanyaan dalam benak pergumulan tentang uang ini. Cuman mungkin merangkai katanya ini yang memang harus ada dipersiapkan terlebih dahulu. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya. Pak Budi, tadi saya sedikit tergelitik tentang uang selalu terpikir, lalu kemudian terzikir gitu ya Pak Budi. Iya. Terpikir ini masuk dalam dimensi jiwa, terzikir ini masuk dalam dimensi roh. Nah, ketika uang itu pola pikir tentang itu menjadi pola pikir uang itu menjadi berhala, ya artinya sebetulnya yang terpikir di awal itu berarti pengertian yang tidak tepat terhadap uang, gitu ya. Atau kebenarannya yang memang belum muncul tentang uang, sehingga otomatis yang terzikir pun akan demikian, jadi tidak ada kebenarannya. Nah, Pak Budi, kebenaran tentang uang itu sendiri, kalau tadi merujuk ke firman Tuhan, gitu ya, beberapa firman, contohnya tadi rencana Tuhan atas umat manusia di bumi,
supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Atau kemudian Tuhan memenuhi kebutuhan hambanya sesuai dengan kekayaannya dan kemuliaannya. Dan banyak kebenaran-kebenaran berasal dari firman Tuhan. Nah, lalu tadi Pak Budi sempat sebelum acara bilang iman itu bukan besar kecilnya, tapi panjang atau enggaknya. Nah, ini kadang-kadang Pak Budi, ketika berhubungan dengan uang sama seperti berhubungan dengan konsistensi gitu, konsistensi kebenaran terhadap uang itu ketika dihadapkan dengan uang realnya itu selalu konsistensinya goyah gitu Pak Budi. Iya. Mana tuh caranya Pak Budi? Kebenaran uang ini bisa terinstal sampai ke ruh, tapi memang ketika mendapat kemenangan, artinya keuntungan, gitu ya, berupa jumlah uang yang besar, kebenaran itu masih permanen adanya dalam ruh kita gitu. Maksud saya Pak Budi, mohon maaf rada berbelit-belit. Oke, jadi maksudnya iman terhadap uang sampai bisa menerima atau kita sudah menerima ya supaya tetap bisa imannya konsisten. Mana yang pertanyaan yang mana? Jadi pertanyaan saya gini Pak Budi, kurang lebihnya, ketika kita mendapatkan sejumlah keuntungan untuk Pak Budi dengan dalam jumlah besar, kebenaran tentang uang itu sendiri yang bersumber dari firman itu masih sedikit, mungkin belum permanen. Nah, terkadang di sini inkonsisten dalam pola pikir terhadap uang. Nah, lalu bagaimana caranya supaya memang tadi yang Pak Budi bilang bahwa iman itu bukan besar kecilnya tapi panjangnya, artinya banyak komitmennya gitu, konsistensinya. Nah, bagaimana menyikapi itu Pak? Iya, jadi maksudnya kan kita belajar dari iman pikiran spiritual ya, iman Allah ya Pak. Sudah belajar kita ya bahwa iman Allah itu bukan iman jiwani kita ya. Jadi kita mendapat potensi iman Allah yang sama ukurannya yaitu supranatural. Jadi kita nggak diberikan si A iman yang besar, si B yang kecil bukan. Ya, tapi iman supranatural yang cukup memindahkan gunung sebetulnya gitu. Nah, perbedaan tentang hasil daripada iman ini bukan besar kecilnya iman, tapi efektif tidaknya menggunakan iman tersebut. Ya, latihan menggunakan iman tersebut. Ya, banyak menggunakan iman Allah, iman spiritual atau pakai kepercayaan jiwa kita, itu yang pertama. Nah, iman itu ada waktunya ya dari kita beriman sampai dengan terjadinya iman itu menjadi dimensi fisik. Ya, dan waktunya itu macam-macam ya. Tergantung daripada daya tahan panjangnya iman itu. Ya, dan iman itu ada yang menopang supaya panjang. Apa itu? Sabar kita. Itu salah satu buah roh yang fungsinya untuk menopang iman sampai terjadi pada kesudahannya nanti. Nah, itu buah roh kesabaran itu. Iman itu sendiri juga buah roh. Maka buah roh itu ada 9 itu ya, itu sebenarnya bertumbuh bersamaan. Ya, tapi kita harus latih itu. Ya, makanya itu bukan tergantung dari apa ya tadi besar kecilnya nominal dan sebagainya atau pemahaman kita, tapi nanti berproses di dalam prakteknya gitu. Ya, jadi nggak usah risau, beras kamu saya ini belum iman, sudah uangnya banyak ya, terus takut wah saya apa ya
nggak cukup memberi dan sebagainya. Enggak, justru itu akan bertahap sesuai dengan pemahaman kita. Ya, Allah itu selalu ngerti ya kapasitas hati dan pikiran kita. Dia tuh tahu ya dari kalau masih SD ya dengan ya berhitung kita dapat 10 itu sudah dapat jempol dari dia. Ya, makanya nggak perlu gelisah, praktek terus itu. Gitu saja Pak. Jadi nggak ada tipsnya yang apa, nggak ada ya. Jadi besar kecilnya supaya banyak, nggak. Jadi nggak apa-apa gitu. Justru kadang-kadang kita imannya belum itu diberkati banyak, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan sampai lupa aja gitu ya. Gitu. Kalau lupa itu memang kita ya mungkin ya beda ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah belajar untuk apa ya pikiran spiritual itu ya untuk mempraktekkan dan sebagainya ya insya Allah kita nggak akan lupa di situ ya cuman itu bertahap ya dan Allah tahu betul itu ya dia tahu hati dan pikiran kita betul kok gitu ya katakanlah kita aduh aku kurang memberi dan sebagainya nanti bagaimana itu Allah tahu ya dengan kita berpikir ke situ ya dia langsung tahu ya jadi nggak masalah itu. Tuh. Ya, jadi yang bikin masalah kan kita sendiri itu. Yang masang masalah, masang syarat, masang segala macam. Gitu. Allah kita, makanya kenalah Allah. Ya, lebih daripada diri kita sendiri. Ya, nanti kalau kita kenal Allah, ya bagaimana mengenal diri kita itu, baru kita bisa mengenal diri kita. Gitu. Kenal Allah dulu. Gitu justru. Itu Pak Jiran semoga tidak membuat risau itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, ya. Baik, yang terakhir monggo silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Budi masih seputar uang dan pikiran spiritual. Iya, ini Ya, nyambung lagi sedikit lagi Pak Jiran. silakan, silakan Pak Ujang. Ya, ini terhubung dengan pikiran spiritual. Nah, agak menarik nih, agak nyambung. Kalau waktunya masih panjang ini diskusinya makin ramai kayaknya. Monggo, monggo. Ini terkait ya ini terkait pikiran spiritual. Gimana supaya bisa mendominasi tuh pikiran spiritualnya, karena ketika kita mendapat sesuatu yang kita inginkan atau keinginan yang tercapai, itu si pikiran itu kadang-kadang suka lupa sama pikiran yang awal tuh. Terlena gitu. Iya, iya. Terus ada yang barusan Pak Budi katakan, terhubung dengan kenalah Tuhan terlebih dahulu baru kita mengenal diri kita. Apa itu ada sambungannya dengan pikiran spiritual itu Pak? Gitu Iya, Pak. iya. Ya terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Saya jawab langsung Pak Jiran. Ya, terima Monggo Pak kasih Budi, silakan. pertanyaannya. Ya, baik, baik sekali Pak Ujang ya tadi ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi pikiran spiritual itu apa namanya ya? Jadi pikiran jiwa sebenarnya tadi yang tuh. Jadi pikiran jiwa ya kalau sudah permohonannya dikasih. Nah, suka turun lagi gitu ya, lupa dan sebagainya itu Pak ya. Nah, itu adalah pikiran jiwa ya. Nah, kalau pikiran spiritual nggak seperti itu ya. Makanya kita yang penting memutuskan dulu bahwa saya akan mendahulukan pikiran spiritual ya. Itu keputusan kita. Nah, baru kita nanti berproses menjalaninya ya. Jadi kita dahulukan pikiran spiritual daripada pikiran jiwa ya karena pikiran spiritual ini
yang sangat diperkenan oleh Allah. Itu ada di buku bab 3 kalau nggak salah ya. Kerendahan diri sejati yang sangat diperkenan oleh Allah, yaitu pikiran spiritual. Karena itu pikiran bawah sadar kita, ya, yang tidak mungkin apa yang kita lakukan itu diakui oleh pikiran kita. Kalau jiwa, apa yang kita lakukan pasti diakui itu saya, gitu. Kalau pikiran spiritual itu tidak, ya. Jadi apa namanya? Kalau kita mendahulukan pikiran spiritual, ya, otomatis nanti pikiran jiwa itu makin tidak dominan. Ya, jadi kalau kita diberkati banyak, kalau kita masih di pikiran jiwa, ya pasti tadi lupa. Nanti bukan lupa, itu berkurang hubungan kita dengan Allah. Ya, kita tidak seintens lagi ya mendahulukan Allah. Itu karena pikiran jiwa bukan apa. Makanya kenalah Allah dengan satu pikiran dengannya, yaitu pikiran spiritual. Kalau pikiran spiritual kita sudah mulai aktif, begitu kita lebih diberkati, kita akan lebih intens. Nah, ini terbalik, berhubungan dengan Allah itu tandanya, gitu. Itulah salah satu gejala yang bisa sebagai tolok ukur kita. Perlu kita dikasih apapun yang kita harapkan. Kalau itu apa ya, hubungan intimasi kita yang malah menurun, berarti kita masih didominasi oleh pikiran jiwa. Tapi begitu Allah mengabulkan, walaupun itu hanya sedikit, hal kecil, ya kita langsung bersyukur tanpa direka-reka ya. Kita akan mendekat kepada kita ya, berintimasi. Itu artinya pikiran spiritual kita itu lebih dominan. Nah, itulah artinya pikiran jiwa kita tunduk ya selaras dengan pikiran spiritual ya, baru nanti kita akan lebih lagi mengenal Allah. Nah itu, jadi untuk pertama kali ya nggak apa-apa Pak Ujang, begitu diberkati ya turun dulu, tapi harus ingat lagi gitu. Jadi kita berdoa, ya Tuhan ya Allahku, aku mohon ampun atau salah karena sudah Kau berkati tapi lupa. Jadi tolong saya ya pikiran spiritual saya sudah lebih dominan. Ya sudah gitu saja. Nanti Siap, siap, kita siap. akan dengan sendirinya kita akan mengalami itu. Ya sedikit diberkati langsung, apalagi kok banyak. Waduh, tambah intimasi lagi. Sedikit aja langsung seperti itu. Nah itu tandanya pikiran spiritual kita mulai lebih dominan di dalam diri kita. Itu tadi pertanyaan yang bagus ya Pak Ujang ya. Itulah salah satu tanda yang bisa kita titeni kalau orang Jawa itu. Ya, apakah kita didominasi oleh pikiran spiritual atau pikiran jiwa. Baik, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ujang. Ya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Ya. oke, makasih banyak Bapak Ibu sekalian. Pertemuan kita malam ini 1,5 jam di bab ke-8 tentang pikiran spiritual dan uang. Menarik sekali. 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi masih di bab ke-8, dalaman yang lebih dalam lagi tentang uang dan pikiran spiritual ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan ini. Saya tutup acara malam ini dengan petikan satu quotes dari Pak Budi mungkin, yaitu di mana uangmu, di situ pikiran dan hatimu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji Tuhan, kita akhiri malam ini. Semoga semua informasi yang kita dapatkan malam ini dari Pak Budi akan menjadi manfaat dan berkat untuk diri kita dan untuk semua makhluk. Amin, amin, amin. Semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu diberikan keberkahan, terutama kepada Bapak Budiono juga selalu mendapatkan keberkahan dalam sisa hidupnya. Kesehatan, kedamaian, kesejahteraan selalu. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.